Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan menyusun neraca lajur materi kita yang eh, tentang bagaimana menyusun neraca lajur dan kertas kerja. Tapi sebelum kita lanjut ke materi kita, ada baiknya kita pahami dulu apa eh, pengertian dari neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur atau kertas kerja itu berupa kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat akan menyusun laporan keuangan secara sistematis. Lalu apa fungsinya? Tentu saja sebagai alat bantu mempermudah dalam saat penyusunan laporan keuangan yang mempermudah pengkoreksian sehingga tidak terjadi kesalahan. Lalu tujuannya adalah untuk membantu meringkas dalam penyusunan laporan keuangan dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, mengkoreksi ketepatan perhitungan yang dilakukan. Selanjutnya kita lihat ada beberapa jenis kolom pada kertas kerja, ada beberapa bentuk ya. Yang pertama ada bentuk kertas kerja itu 6 kolom, yaitu 3 kolom berganda, kemudian ada 8 kolom, 4 kolom berganda, dan ada 10 kolom yaitu 5 kolom berganda. Bahkan ada yang 12 kolom, 6 kolom berganda. Lalu bagaimana cara menyusunnya, cara membuatnya? Maka baiklah kita langsung saja ke contoh soal, contoh prakteknya. Ya, sebelumnya tentu saja kita sudah menyiapkan neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita siapkan juga jurnal penyesuaian. Ya, kalau neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya sudah ada, sudah lengkap, maka lanjut kita bisa menyusun kertas kerja atau neraca lajur itu. Yang pertama yang harus diisi adalah nomor akun, kemudian jumlah debit dan kredit yang ada di sini. Ini sumbernya dari neraca saldo yang sebelumnya. Jadi neraca saldo yang ada di sini dari nomor akun sampai dengan jumlahnya kita pindahkan semuanya ke kertas kerja kolom neraca saldo sampai dengan jumlah. Selesai itu baru kita menyusun kolom penyesuaian. Kolom jurnal penyesuaian ini juga kita ambil datanya dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan di sini ada beban perlengkapan di debit, lalu kreditnya perlengkapan, nominalnya 3.200.000. Kita pindahkan ke kertas kerja kolom penyesuaian. Nah, kebetulan di sini tidak ada beban perlengkapan, maka tuliskan beban perlengkapan, akun perlengkapan itu di bawah jumlah. Lalu tarik sejajar dengan kolom penyesuaian sebelah debit, tuliskan nominalnya. Lalu akun kreditnya tadi adalah perlengkapan. Kebetulan perlengkapan ada akunnya di sini, jadi tidak perlu lagi tuliskan di bawah, tinggal tuliskan sejajar di kolom kredit. 3.200.000. Begitu seterusnya kita pindahkan semua jurnal-jurnal penyesuaian ini ke dalam kertas kerja kolom penyesuaian sampai dengan selesai. Selesai kita jumlahkan dan jumlahnya balance. Maka selanjutnya kita akan mengisi neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan adalah gabungan dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Contoh misalkan di sini akun kas pada neraca saldo 30.700.000 di debit, lalu di neraca di jurnal penyesuaian tidak ada, maka tinggal kita pindahkan sesuai letak dan jumlahnya. Jadi kalau tidak ada tinggal pindahkan saja ya. Tapi kalau ada, contohnya seperti perlengkapan di debit
5 juta lalu di kredit jurnal penyesuaian 3.200.000, maka kurangkan karena debit ketemu kredit, kurangkan. Selisihnya adalah selisih debit, maka tuliskan di kolom debit neraca penyesuaian. Begitu juga seterusnya, ya, sampai ke bawah sampai dengan utang listrik. Nah, ini kita pindahkan semuanya. Begitu selesai lalu kita jumlahkan, jumlah debit dan kreditnya harus sama, harus balance. Nah, selesai ini, maka tinggal 2 kolom lagi yang harus kita selesaikan. 2 kolom ini kita harus memisahkan antara akun nominal dengan akun real. Yang masuk ke laba rugi adalah akun nominal, akun pendapatan dan beban. Ya, atau kamu bisa lihat kode akun, kode 4 sampai 5 ini kamu masukkan ke kolom laba rugi. Lalu ke neraca adalah akun real, harta, utang, dan modal. Tentu saja yang kode akunnya 1 sampai 3 masuknya ke neraca. Dari mana kita memindahkannya? Dari neraca saldo disesuaikan. Begitu selesai dipindahkan, maka kamu jumlahkan debit dan kreditnya masing-masing, baik yang di laba rugi maupun di neraca. Lalu kurangkan selisihnya karena jumlah debit dan kreditnya tidak sama. Lalu selisihnya letakkan di kolom yang lebih kecil. Lalu jumlahkan sehingga jumlah di bawahnya akan seimbang, akan sama dengan kolom yang di sebelahnya. Lalu yang di neraca juga demikian, jumlahkan lalu selisihkan. Nah, selisihnya letakkan di tempat yang lebih kecil lalu jumlahkan ke bawah. Nah, jumlah debit dan kredit pada laba rugi dan neraca tentu saja tidak sama. Namun selisihnya ini harus sama. Jika selisihnya tidak sama, ini berarti ada kesalahan. Nah, kebetulan di sini sudah tepat ya, sudah benar ada selisih yang sama. Nah, tinggal kita menentukan selisih ini laba atau rugi. Untuk melihat selisih ini laba atau rugi, kita lihat. Di kolom laba rugi, sebelah kredit itu lebih besar. Isinya pendapatan. Kolom sebelah kredit itu adalah pendapatan. Lalu kolom sebelah debit itu adalah beban. Nah, jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka selisihnya 7.475.000 itu adalah laba. Ya, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, lalu kita bisa lanjutkan ke tugas-tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.